Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menganalisis ukuran partikel suatu material menggunakan image dan origin. SEM merupakan alat yang digunakan untuk menganalisis struktur topologi permukaan, ukuran butiran, dan komposisi kontaminan pada material. Dilakukan analisis, kita buka dulu hasil dari SEM, yaitu mikrograf yang menunjukkan bentuk 3 dimensi dalam gambar atau foto. Sebelum dilakukan analisis, gambar perlu diubah ke format 8 bit karena banyak fitur dalam image seperti thresholding, segmentasi partikel, dan perhitungan ukuran partikel hanya dapat berfungsi optimal jika gambar dalam format 8 bit. Selanjutnya kita ke set scale yang digunakan untuk menghubungkan panjang piksel dengan ukuran nyata berdasarkan scale bar pada gambar. Lalu kita lakukan pengukuran panjang partikel sesuai skala pada gambar dan dikonversi satuannya ke dalam nanometer agar sesuai dengan ukuran partikel nano yang dianalisis untuk memastikan hasil pengukuran akurat dan mempresentasikan ukuran fisik sebenarnya. Dari material yang akan dianalisis, material tersebut termasuk ke dalam nanosfer atau sferis sehingga yang diukur ialah diameternya. Setelah kita membuat diameter pada bentuk sferis tersebut, kita cetak RLM untuk mendapatkan data-data pengukuran. Dan kita cetak RLF juga agar terlihat bentuk sferis yang sudah kita ukur. Kita ukur semua material pada gambar tersebut dengan cara yang sama dan sebanyak-banyaknya agar hasilnya lebih akurat. Apabila gambar tersebut tidak terlihat terlalu jelas batas-batasnya, kita bisa atur kecerahannya agar terlihat batas-batasnya dan lebih memudahkan. Setelah analisis selesai, didapat 124 data. Lalu, data tersebut dipindahkan ke dalam Excel. Selanjutnya, dari data yang diperoleh melalui pengukuran manual di image, parameter yang digunakan untuk analisis lebih lanjut adalah length. Hal ini dikarenakan length mempresentasikan ukuran utama partikel, terutama jika bentuk partikelnya bulat seperti sferis. Dari data length tersebut, kita buat histogram. Histogram ini dibuat dari data length untuk melihat distribusi ukuran partikel secara visual dan statistik. Dengan histogram bisa mengetahui partikel memiliki ukuran yang seragam atau bervariasi. Histogram juga membantu mengidentifikasi ukuran rata-rata rentang ukuran yang paling sering muncul serta keberadaan partikel berukuran sangat kecil atau besar. Lalu ke Kutubin Worksheet untuk mengakses data numerik yang membentuk histogram tersebut. Di dalam bin worksheet, biasanya terdapat bin center di titik tengah dari setiap rentang ukuran dan count jumlah partikel yang termasuk dalam rentang ukuran tersebut, lalu diolah dalam bentuk kolom. Dari kolom tersebut bisa digunakan untuk fitting kurva distribusi untuk menentukan ukuran rata-rata dan penyebaran pada material tersebut. Dari hasil fitting kurva distribusi diperoleh dua parameter penting, yaitu XC dan W. XC merupakan posisi puncak kurva yang mempresentasikan ukuran rata-rata partikel.
dan W berkaitan dengan lebar kurva yang mencerminkan penyebaran data. Oh ya, karena garisnya itu tidak terlihat yang paling atas, kita ubah dulu ke dalam jadi 70 agar terlihat garisnya. Lalu kita masukkan datanya untuk mencari ukuran partikel dan polidiversitas, di mana ukuran partikel yaitu XC, dan kita hitung polidiversitasnya. Polidiversitas ini menunjukkan tingkat keanekaragaman ukuran partikel dalam suatu material. Apabila polidiversitasnya itu sangat kecil, material tersebut sangat seragam. Apabila besar, maka material tersebut termasuk polidiversitas atau tidak seragam. Nah, dari hasil analisis yang dilakukan, didapat polidiversitas yang lumayan besar, sehingga material yang diukur atau yang dianalisis termasuk ke dalam polidiversitas atau tidak seragam.